Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Widya Lestari dan kedua rekan saya Nurbaini Anilaili dan Widi Astuti. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi peradaban Islam di masa Turki Utsmani. Perkembangan di bidang politik. Dalam sejarah peradaban Islam, kondisi politik pemerintahan Islam mengalami pasang surut, kadang maju, kadang pula mundur, terutama pada masa pertengahan 1250 sampai 1800. Kemajuan-kemajuan yang dicapai pada periode klasik telah dihancurkan tentara Mongol dan mengakibatkan runtuhnya kekhalifahan Abbasiyah. Bibada, runtuhnya kekhalifahan ini mengakibatkan kekuasaan politik Islam mengalami kemunduran secara drastis. Wilayah-wilayah kekuasaan Islam terpecah-pecah dalam beberapa kerajaan-kerajaan kecil yang satu dengan lainnya saling memerangi. Kondisi politik tersebut berlangsung hingga munculnya dan berkembang 3 kerajaan besar yang diantaranya adalah Kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan ini berhasil memajukan dan telah membangkitkan kembali semangat politik Islam, meskipun kemajuan-kemajuan tersebut tidaklah sermelang dengan apa yang telah dicapai pada masa klasik. Kerajaan Turki Utsmani yang ditulis dalam buku-buku Islam melihat dari hasil budaya yang dipersembahkan Turki Utsmani ini tidaklah bisa disamakan dengan kedua dinasti sebelumnya. Tetapi melihat peranannya, maka dengan hal ini tidaklah bisa ditinggalkan begitu saja dalam kerajaan sejarah Islam. Sebab Turki Utsmani ini telah menunjukkan kehebatannya dalam menangkis serangan musuh, serangan-serangan perluasan yang dilaksanakan langsung masuk ke wilayah penting, termasuk penaklukan kontemporer. Dalam hal politik, dinasti Turki Utsmani juga melibatkan ulama sekaligus politikus dalam urusan kebijakan negara. Para ulama berwenang menyampaikan serta mengenai kebijakan sultan dan politika keagamaan. Asal-usul dan proses pembentukan dinasti Turki Utsmani. Nama dinasti Turki Utsmani ataupun Kerajaan Ustamiyah ini diambil dan dibangsakan kepada nenek moyang mereka yang pertama. Awal mula berdirinya dinasti ini banyak tertulis dalam legenda dan sejarah sebelum tahun 1300. Dinasti ini berasal dari suku yang mendalami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina, kurang lebih 3 abad. Kemudian mereka pindah ke Turkistan, Persia, dan Irak. Mereka masuk Islam pada abad ke-9 atau ke-10 ketika menetap di Asia Tengah. Pendiri Turki adalah bangsa Turki sendiri, salah satu anak suku Turki yang mendalami sebelah barat Gunung Gobi atau daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina yang dipimpin oleh Sulaiman. Sulaiman dan anggota sukunya kemudian pindah ke barat dan meminta perlindungan Jalaluddin. Pemimpin terakhir dinasti Jalaluddin menyuruh Sulaiman agar pergi ke arah barat Asia Kecil, kemudian mereka menetap di sana dan pindah ke dalam rangka menghindari serangan dari Mongol. Wilayah kekuasaan dan sistem pemerintahannya, Kesultanan Turki Utsmani atau Kerajaan Ustamiyah ini pernah menjadi kekuatan utama dunia. Wilayahnya mencakup sepertiga luasnya dunia, kecuali benua Amerika Serikat. Wilayah kekuasaan Kesultanan Turki Utsmaniyah yang resminya bernama Negara Agung Ustamiyah itu meliputi sebagian daratan Eropa, Afrika, dan Asia. Sistem pemerintahan pada abad dinasti Ustami menggunakan sistem pemerintahan monarki, yaitu kekuasaan yang didasari pada hubungan daerah atau keturunan yang lebih dikenal dengan sistem kerajaan. Sehingga pada sistem ini, pada proses pemilihan pemimpin negara tidak menggunakan asas demokrasi yang melibatkan rakyat pada proses sistem politik. Pada sistem monarki ini tertinggi adalah seorang raja. Ketiga yaitu penaklukan Konstantinopel dan pengaruhnya. Jatuhnya kekaisaran Konstantinopel ini terjadi setelah pengepungan sebelumnya di bawah komando Sultan Utsmaniyah yang berumur 21 tahun yaitu Muhammad Al-Fatih yang melawan tentara bertahan yaitu yang dikomandoi oleh Kaisar Bizantium Konstantius IX. Pengepungan berlangsung dari hari Jumat 6 April 1953 sampai Selasa 29 Mei 1953 ketika kota itu ditaklukkan oleh Utsmaniyah. Penaklukan Konstantinopel terjadi
menandai berakhirnya Kekaisaran Romawi, sebuah negara yang telah berlangsung selama hampir 1500 tahun. Pengaruhnya yaitu jatuhnya Konstantinopel sangat besar sehingga mengubah peta kekuasaan di wilayah Mediterania dan memperjelas ancaman bagi pemakau kepentingan dan bangsa-bangsa Kristen. Penaklukan ini mempengaruhi kehidupan agama, militer, ekonomi, dan psikologis mereka. Mereka khawatir kerajaan Kristen Eropa lainnya akan bernasib sama dengan Konstantinopel. Peran Turki Utsmani dalam sejarah Islam. Turki berperan penting dalam perjalanan sejarah Islam, khususnya dalam hal pengembangan wilayah Islam. Pengaruh Turki dalam perkembangan Islam mulai terasa sejak masa Abbasiyah. Sejak saat itu, bangsa Turki senantiasa terlibat dalam jatuh bangunnya berbagai dinasti Islam. Mereka juga membentuk sejumlah dinasti besar di dunia Islam seperti Mamluk, Seljuk, dan Utsmani. Setelah Utsmani jatuh, Turki menjadi republik. Meski demikian, jejak kebesaran Islam tak sirna dari negeri. Hal ini tampak dari banyaknya peninggalan bersejarah dan mayoritas penduduknya yang muslim. Masjid Sultan Ahmad, Hagia Sophia, dan Istana Topkapi adalah beberapa saksi sejarah kejayaan Islam di masa Turki. Faktor-faktor pendukung kemajuan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kesuksesan dinasti Turki Utsmani. Yang pertama yaitu kemampuan orang-orang Turki dalam strategi perang terkombinasi dengan cita-cita memperoleh harta rampasan perang. Yang kedua yaitu sifat dan karakter orang Turki yang selalu ingin maju dan tidak pernah diam, serta gaya hidupnya yang sederhana, sehingga memudahkan untuk tujuan peperangan. Yang ketiga yaitu semangat jihad dan ingin mengembangkan Islam. Yang keempat, letak Istanbul yang sangat strategis sebagai ibu kota kerajaan juga sangat menunjang kesuksesan perluasan wilayah ke Eropa dan Asia. Yang kelima yaitu kondisi kerajaan-kerajaan di sekitarnya yang kacau sehingga memudahkan dinasti Utsmani ini tuh untuk mengalahkannya. Proses dan sebab-sebab kehancuran. Kemunduran Turki Utsmani terjadi setelah wafatnya Sulaiman. Hal ini tuh disebabkan karena banyaknya kekacauan yang terjadi setelah Sultan Sulaiman meninggal, di antaranya yaitu perebutan kekuasaan antara putra beliau sendiri. Para pengganti Sulaiman sebagian besar orang yang lemah dan mempunyai sifat dan kepribadian yang buruk. Juga karena melemahnya semangat perjuangan para prajurit Utsmani yang mengakibatkan kekalahan dalam menghadapi beberapa peperangan. Ekonomi semakin memburuk dan sistem pemerintahan tidak berjalan pada semestinya. Selain faktor-faktor di atas, ada penyebab-penyebab kemunduran lainnya. Yang pertama yaitu wilayah kekuasaan yang luas. Perluasan wilayah yang begitu cepat yang terjadi pada kerajaan Utsmani itu menyebabkan pemerintah merasa kesulitan dalam melakukan administrasi pemerintahan, terutama pasca pemerintahan Sultan Sulaiman. Yang kedua yaitu heterogenitas penduduk. Dari banyaknya dan keberagaman penduduk, maka jelaslah administrasi yang dibutuhkan juga harus memadai dan bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Akan tetapi, kejadian kerajaan Utsmani pasca Sulaiman tidak memiliki administrasi pemerintahan yang bagus, ditambah lagi dengan pemimpin yang berkuasa saat itu lemah dan mempunyai sifat yang jelek. Yang ketiga yaitu kelemahan para penguasa setelah wafatnya Sultan Sulaiman. Maka terjadilah pergantian penguasaan. Penguasaan tersebut memiliki kepribadian dan kepemimpinan yang lemah, akibatnya pemerintahan menjadi kacau dan susah terkendali. Yang keempat yaitu pemberontakan tentara Jenisari. Pemberontakan ini terjadi sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1525 Masehi, 1632 Masehi, 1727 Masehi, dan 1826 Masehi. Yang kelima yaitu budaya pungli. Pungli merupakan perbuatan yang sudah umum terjadi dalam kerajaan Utsmani. Setiap penjabat yang hendak diraih oleh seseorang harus berbayar dengan sogokan kepada orang yang berhak memberikan jabatan tersebut. Yang keenam, merosotnya ekonomi.
Akibat peperangan yang tak pernah henti, perekonomian negara pun merosot. Pendapatan berkurang sementara belanja negara sangat besar untuk biaya perang. Perkembangan di bidang pemikiran modern dimulai sekitar paruh kedua abad ke-17 Masehi sehingga sekarang. Dengan munculnya tokoh-tokoh pembaharuan di kalangan Timur Tengah, yaitu Saudi Arabia dan Mesir. Istilah modern di atas hanya sekedar untuk mempermudah melihat ciri perkembangan pemikiran yang ada, sebagaimana digunakan oleh Profesor Dr. Andes Harun Nasution. Munculnya pemikiran modern tidak lepas dari 3 latar belakang penyebab. Munculnya kesadaran pembaruan secara intern sebagai akibat dari dampak pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah. Lahirnya peradaban baru dari Barat yang disebabkan masa Renaissance atau masa keemasan Barat yang memunculkan ide sentral modernisasi serta pemikiran rasional, ilmiah sehingga melahirkan sains dan teknologi yang dimulai sekitar abad ke-16. Kondisi negara-negara Arab seperti Mesir dan Turki yang sangat memprihatinkan di bawah influensinya negara-negara Eropa khususnya Prancis. Selanjutnya perkembangan di bidang ekonomi. Sejarah perekonomian Utsmani dibagi ke dalam 2 periode, yaitu periode klasik dan periode reformasi. Sumber pendapatan Utsmani banyak diperoleh dari perluasan wilayah atau ekspansi militer, serta juga sektor fiskal yaitu pajak. Pendapatan negara juga mengandalkan sektor pertanian. Kemudian perkembangan di ilmu pengetahuan. Kemajuan ilmu pengetahuan pada masa Turki Utsmani tidak begitu menonjol sebab terbayangi oleh bidang kemiliteran yang sangat kuat, tapi sangat indah seperti bangunan masjid yang dihiasi kaligrafi. Selanjutnya perkembangan di bidang seni budaya. Turki Utsmani merupakan perpaduan bermacam-macam kebudayaan, diantaranya adalah kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Mereka banyak berkiprah dalam pengembangan seni arsitektur Islam berupa bangunan-bangunan yang indah seperti Masjid Al-Muhammadi atau Masjid Jami Sultan Muhammad Al-Fatih, Masjid Agung Sulaiman, dan Masjid Abi Ayyub Al-Ansyari. Masjid-masjid tersebut dihiasi pula dengan kaligrafi yang indah. Salah satu masjid yang terkenal dengan keindahan kaligrafinya adalah masjid yang asalnya gereja Hagia Sophia. Hiasan kaligrafi itu dijadikan penutup gambar-gambar Kristiani yang ada sebelumnya. Demikian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.